Khusus adalah salah satu jenis jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat satu jenis transaksi saja yang terjadi secara berulang kali oleh perusahaan, khususnya perusahaan dagang. Contoh dari jurnal khusus yaitu jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penerimaan kas, jurnal khusus penjualan, dan jurnal khusus pengeluaran. Yang pertama, jurnal khusus pengeluaran kas. Jadi, dalam jurnal khusus pengeluaran kas ini, transaksi yang ada di dalamnya yaitu pembelian secara tunai, pembayaran utang, dan yang ketiga pembayaran biaya, dan yang keempat pref. Jadi, transaksi ini akan ditaruh pada jurnal khusus pengeluaran kas, karena transaksi tersebut dapat menyebabkan mengurangnya kas saya. Sesuai dengan transaksi yang telah diberikan dalam jurnal khusus pengeluaran tanggal 14 bulan 5 dan keterangan toko Matahari, utang sebesar 15 juta dan juga dikredit kas sebesar 14.700.000, potongan pembelian sebesar 300. Jadi utang diisi di debit karena saya memiliki utang terhadap toko Matahari sebesar 15 juta dan tetapi yang dibayar hanya sebesar 14.700.000 karena mendapat potongan pembelian sebesar 300.000. Lalu tanggal 18 bulan 5 dengan keterangan toko Mawar, utang sebesar 6 juta di debit dan kredit sebesar 5.880.000 dengan potongan pembelian 120. Jadi utang diisi di debit karena saya memiliki utang di toko Mawar, tetapi yang dibayar hanya sebesar 5.880.000 karena mendapat potongan pembelian sebesar 120.000. Lalu tanggal 23 bulan 5 dengan keterangan biaya listrik akun serba-serbi diisi di kredit sebesar 300.000 dan juga kas berkurang sebesar 300.000. Jadi pada tanggal 25 ini kas berkurang 300.000 karena membayar listrik dan air. Lalu tanggal 24 bulan 5 dengan keterangan toko ABC dengan keterangan pembelian di debit sebesar 400.000 dan di kredit kas berkurang sebesar 300.000. Jadi di sini pada tanggal 24 bulan 5 debit pembelian diisi di debit karena barang saya bertambah dan juga kas saya berkurang sebesar 400 diisi di kredit karena kas saya berkurang. Tanggal 25 bulan 5 dengan keterangan toko ABC dengan keterangan utang di debit sebesar 5 juta dan juga di kredit sebesar kas 4.900.000 dan juga potongan pembelian 100.000. Jadi di sini saya memiliki utang di toko ABC sebesar 5 juta, tetapi saya hanya membayar 4.900.000 karena mendapat potongan pembelian sebesar 100.000. Di sini utang diisi di debit karena kewajiban saya bertambah yaitu berupa utang sebesar 5 juta dan juga kas diisi di kredit karena saya membayar utang tersebut sebesar 4.900.000 dan juga saya mendapat potongan pembelian sebesar 100.000. Yang kedua, jurnal khusus pembelian. Jadi pada jurnal khusus pembelian ini hanya untuk transaksi pembelian secara kredit saja. Di luar pembelian secara kredit itu bukan merupakan jurnal khusus pembelian. Dan transaksi tersebut untuk jurnal khusus pembeliannya yaitu pada tanggal 5 bulan 5 dengan keterangan toko Matahari. Jadi dengan syarat 2/10 N/30. Maksud dari syarat ini yaitu penjualan akan dikenakan diskon sebesar 2% dalam waktu 10 hari setelah pembelian dan tidak akan ditagih dengan selambat-lambatnya 30 hari. Dan juga di debit pembelian sebesar 15 juta dan juga di kredit utang sebesar 15 juta. Jadi di sini saya membeli barang saya sebesar 15 juta di toko Matahari dan saya memiliki utang di toko Matahari sebesar 15 juta.
Jadi, jika utang ini tidak akan dibayar dalam 10 hari, estimasi waktunya yaitu 10 hari setelah pembelian. Lalu, yang kedua tanggal 10 bulan 5 dengan keterangan toko mawar dengan syarat 2/10 N/30. Jadi, di pembelian sebesar 6 juta dan juga dikredit utang sebesar 6 juta. Jadi, pada tanggal 10 bulan 5 ini, saya memiliki utang di toko mawar sebesar 6 juta. Dan juga pembelian ini dengan syarat 2/10 N/30. Pada tanggal 17 bulan 5 dengan keterangan toko mawar dengan syarat 2/10 N/30. Di debit sebesar 4 juta dan juga dikredit utang sebesar 4 juta. Jadi pada tanggal ini saya membeli barang saya untuk menambah barang pada perusahaan saya yaitu sebesar 4 juta. Dan juga pembelian ini dilakukan secara kredit dengan syarat 2/10 N/30 sebesar 4 juta. Lalu pada tanggal 18 bulan 5 dengan keterangan toko ABC dengan syarat 2/10 N/30 di debit pembelian sebesar 5 juta lalu dikredit utang sebesar 5 juta. Jadi pada tanggal ini saya membeli barang untuk menambah barang di perusahaan saya yaitu sebesar 5 juta di toko ABC dengan syarat 2/10 N/30. Jadi saya memiliki utang sebesar 5 juta di toko ABC. Dan juga pada tanggal 24 bulan 5 dengan keterangan toko ABC di debit pembelian sebesar 400 dan juga utang sebesar 400. Jadi pada tanggal 24 bulan 5 ini saya memiliki utang di toko ABC sebesar 400.000. Berdasarkan transaksi tersebut, jurnal khusus penjualannya yaitu tanggal 8 bulan 5 dengan keterangan toko bintang dengan syarat sebesar 2/10 N/30. Jadi piutang dan penjualan yaitu sebesar 20 juta. Jadi saya menjual kepada toko bintang sebesar 20 juta dengan syarat 2/10 N/30. Jadi saya menjual barang saya yaitu sebesar 20 juta. Dan juga pembeli yang membeli barang di toko saya mendapat diskon sebesar 2% dalam jangka waktu 10 hari atau selambat-lambatnya 30 hari. Lalu pada tanggal 11 bulan 5 toko mawar yaitu sebesar 2 juta dengan syarat 2/10 N/30. Lalu pada tanggal 13 bulan 5 toko bintang sebesar 8 juta dengan syarat 2/10 N/30. Pada tanggal 21 bulan 5 dengan keterangan toko mawar sebesar 2 juta dengan syarat 2/10 N/30. Lalu pada tanggal 22 bulan 5 dengan keterangan toko bintang sebesar 1 juta. Yang keempat, jurnal khusus penerimaan kas. Jadi dalam jurnal khusus penerimaan kas ini hanya untuk transaksi penyetoran modal yang berupa uang tunai dan juga penjualan secara tunai, penerimaan pembayaran dari pembelian dan juga penerimaan pendapatan. Berdasarkan transaksi tersebut, untuk jurnal khusus penerimaan kas yaitu pada tanggal 3 bulan 5 dengan keterangan penyetoran modal kas sebesar 50 juta dan juga diserba-serbi dengan akun gedung sebesar 101 juta. Jadi pada tanggal 3 bulan 5 ini perusahaan saya menyetorkan modal awal yaitu sebesar 50 juta dan juga gedung senilai 1 juta. Lalu yang kedua tanggal 11 bulan 5 dengan keterangan toko mawar kas sebesar 2 juta dan juga penjualan dikredit sebesar 2 juta. Jadi debit diisi di kas sebesar 2 juta yaitu karena saya menerima uang dari toko mawar sebesar 2 juta. Jadi kas saya bertambah sebesar 2 juta.
Dan juga karena saya menjual barang saya, jadi barang saya berkurang sebesar 2 juta. Jadi penjualan di sini itu diisi di kredit karena barang saya berkurang. Lalu pada tanggal 20 bulan 5, dengan keterangan toko bintang, kas bertambah sebesar 19.012.000 dan juga potongan penjualan sebesar 588.000, piutang sebesar 19.600. Jadi pada tanggal 20 bulan 5 ini saya menerima pembayaran utang dari toko bintang sebesar 19.012.000 dan juga toko bintang mendapat potongan penjualan dari barang saya yaitu sebesar 588.000 yang seharusnya yang dibayar yaitu 19.600. Tetapi karena mendapat potongan penjualan dan juga penjualan itu dilakukan secara kredit, berarti yang dibayar yaitu sebesar 19.012.000 saja karena mendapat potongan penjualan sebesar 588.000. Lalu pada tanggal 22 bulan 5, dengan keterangan toko bintang, di debit kas sebesar 1 juta dan di kredit penjualan sebesar 1 juta. Jadi pada tanggal 22 bulan 5 ini, toko bintang membeli barang di perusahaan saya sebesar 1 juta. Jadi kas saya bertambah 1 juta dan juga barang saya berkurang sebesar 1 juta. Bulan 5, dengan keterangan toko mawar, debit kas sebesar 11.760 dan juga potongan penjualan 240.000 dan juga piutang sebesar 12 juta. Jadi toko mawar memiliki utang di perusahaan saya sebesar 12 juta. Tetapi karena penjualan itu dengan syarat, berarti utang tersebut akan dibayar dengan potongan pembelian apabila sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan. Jadi berdasarkan syarat tersebut, toko mawar mendapat potongan penjualan yaitu sebesar 240.000. Jadi yang dibayar oleh toko mawar hanya sebesar 11.760.000 saja. Berarti di sini kas saya bertambah sebesar 11.760 dan potongan penjualan yaitu sebesar 240.000. Dan juga di sini yaitu piutang sebesar 12 juta.